Secara lahiriah, kalau kamu merasa sempit, dihalang-halangi melakukan perbuatan baik di satu tempat, kamu bisa berhijrah cari tempat yang aman bagi kamu untuk melakukan kebaikan. Secara batiniah juga seperti itu. Secara batiniah, lingkungannya itu berpengaruh. Kalau kamu berada di dalam lingkungan yang tidak memotivasi kamu untuk menjadi lebih baik, mengajak kamu untuk hidup sia-sia, atau bahkan menjerumuskan kamu ke tempat yang tidak baik, kamu harus berikhtiar. Lingkungan itu tidak hanya satu lingkungan. Kamu bisa, kalau kamu mau, kamu bisa keluar dari lingkungan itu, kemudian mencari lingkungan yang baik, yang memotivasi kamu. Kamu tidak bisa nanti beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika kamu itu menjadi buruk, kemudian kamu beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya buruk gara-gara itu, gara-gara lingkungan saya. Tidak bisa, karena Allah memberikan kamu akal, memberikan kepada kamu kekuatan. Kalau kamu tahu itu buruk, kenapa kamu tidak meninggalkan lingkungan itu? Seperti yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat, nanti orang-orang yang buruk mengikuti orang-orang yang buruk, orang-orang yang buruk mengikuti orang-orang yang buruk. Nanti ketika di neraka mereka itu berdalih, ya Allah, saya ini masuk neraka jadi buruk gara-gara kubaro ana, gara-gara pemimpin-pemimpin kami ke jalan yang buruk itu. Gara-gara saya dipimpin oleh orang buruk, saya jadi buruk ikut mereka. Nah, jadi di neraka itu masih debat-debatan ya orang-orang. Tapi para pemimpin yang buruk itu kemudian mendebat pengikutnya yang buruk juga. Loh, kami kan tidak memaksa kamu melakukan apa-apa, kecuali kami hanya mengajak. Kami mengajak kepada keburukan, kamu mengikuti kami. Jadi jangan salahkan kami. Itu kemauan kamu sendiri. Makanya orang ciri-ciri orang yang buruk itu dia suka berdalih. Nah, dia tidak mau mengakui kekurangannya, dia berdalih, mengembalikan keburukan kepada orang lain, dan dia tidak mengembalikan kepada dirinya. Sama seperti itu ciri-ciri orang yang ada di neraka. Nah, begitu juga dalam hal hijrah ini. Kalau kita berada di lingkungan yang tidak bisa memotivasi kita, ya kita hijrah menuju ke tempat atau ke lingkungan yang baik. Jangan salahkan lingkungan. Nah, orang zaman sekarang kan seperti itu. Gimana saya mau berusaha seperti Nabi, bisa lingkungan saya seperti itu. Karena kamu punya akal, kamu bisa menjauhi lingkungan itu. Bisa kamu manage diri kamu untuk tidak datang ke lingkungan itu, kemudian kamu menjadi baik. Atau gimana saya mau menjadi baik, teman saya selalu mengajak saya berbuat seperti itu. Tinggalkan teman yang seperti itu, kamu kan punya akal. Kalau ada teman yang mau ngajak kamu minum racun, kamu tetap duduk bersama teman kamu itu atau lari? Nah, ini racun di atasnya segala racun. Nah, racunnya hati itu lebih dari racun fisik. Karena kalau fisik kita kena racun, kita mati sekali. Tapi kalau hati kita yang terkena racun, sehingga kita jauh dari kebaikan, kita tidak mati, tidak hidup. Matinya berkali-kali. Nah, mati di dunia, mati di akhirat berkali-kali, seperti yang disebutkan di ayat la yamutu fiha wa la yahya. Di neraka itu dibilang mati, dihidupkan lagi, dibilang hidup, segera dimatikan. Jadi mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nauzubillah, mudah-mudahan kita jauh semua ya. Nah, dijauhkan dari segala keburukan lahir batin dunia akhirat. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hijrahnya bukan karena ingin disebut orang saleh, bukan karena ingin disebut kelompok hijrah, bukan karena masuk grup. Saya kalau masuk grup ini nanti mata pencarian saya bisa tambah. Nah, sekarang yang lagi ngetren grup hijrah, kelompok hijrah, saya masuk di situ supaya rating singkat.
Amin, amin. Tapi kita tidak perlu suudzon kepada orang lain ya. Ini pengajian kita bukan berprasangka buruk kepada orang, tapi kembalikan segala nasihat kepada diri kita sendiri. Tidak boleh kita hadir pengajian, oh ini kena ini si fulan. Tidak ada. Pengajian itu, ayat Al-Quran itu kita baca, kita kembalikan kepada diri kita. Kalau kita baca ayat Al-Quran kemudian, wah ini maksudnya buat si fulan. Oh, berarti kamu merasa diri kamu suci. Kalau orang merasa dirinya suci, berarti dia temenan sama iblis. Nah, iblis itu merasa dirinya suci. Kembalikan segala sesuatu kepada diri kita, supaya kita bisa meningkat. Tapi kalau kita mengembalikan segala sesuatu kepada orang lain, nanti kita merasa diri kita suci. Kalau kita merasa diri kita suci, tidak akan meningkat kualitas kita di hadapan Allah SWT. Nah, fisabilillah bukan penampilan, tapi niatnya karena mencari ridho, bukan karena mau disebut si fulan A, mau disebut orang soleh, mau disebut orang tobat, mau disebut orang alim, mau disebut ahli hijrah, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan juga karena mau mencari kepentingan duniawi lainnya. Fisabilillah. Wa man yuhajir fisabilillah, sebab di dalam hadis ada seseorang yang fisiknya ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW, tapi dia punya keinginan lain, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrahnya karena lidunya yusibuha au imra'atin yang jahuha, karena ingin mendapatkan dunia dan menikahi seorang wanita Ansor. Kata Rasulullah SAW, fahijratuhu ma hajara ilaihi, yang dia dapat dari hijrahnya itu ya sudah apa yang dia inginkan dari dunia. Fisabilillah yajid fil ardi muraghaman katiran wasa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yajid fil ardi, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini muraghaman katiran, muraghaman katira itu kalau diterjemahkan apa ini? Tempat hijrah. Kalau diterjemahkan kan tempat hijrah yang luas ya, dan rezeki yang banyak, wasa'ah. Tapi sebetulnya muraghaman itu raghm itu istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu bisa berarti memasukkan sesuatu ke tanah, membenamkan ke tanah, muraghaman. Makanya ada istilah dalam bahasa Arab ragma anfuk, membenamkan kepala ke tanah. Jadi yang dimaksud muraghaman di sini, yajid lahu muraghaman, mendapatkan sesuatu yang baik yang menjadikan orang-orang yang dia tinggalkan itu marah. Yang menjadikan orang-orang yang dia tinggalkan itu marah atau benci terhadap situasi baik yang dia dapat. Jadi muraghaman katsiran bisa diartikan mendapatkan kebaikan yang banyak di tempat hijrahnya, yaitu keleluasaan tadi, wasa'ah, keleluasaan, kelapangan dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan kebenaran, dan mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lahiriah dan batiniyah, yang menjadikan orang-orang yang ingin menundukkan dia di Mekah, orang-orang yang ingin menundukkan dia, mereka adalah orang-orang musyrik, itu menjadi marah. Karena orang-orang musyrik ini ingin memenjarakan, membelenggu agama Islam, membelenggu Nabi Muhammad, membelenggu para sahabatnya. Dengan hijrahnya Nabi diterima oleh orang Ansor, menjadikan mereka itu marah. Nah,
Allah menjanjikan jalan keluar bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya secara khusus, dan secara umum orang yang berhijrah itu secara umum pindah dari satu tempat yang menyulitkan menuju ke tempat yang lain karena Allah Subhanahu wa taala, pasti sama Allah Subhanahu wa taala diberi jalan keluar. Jadi ayat ini juga menjelaskan tidak ada jalan buntu di bumi ini. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan disertai kemudahan, dan pada setiap kesulitan disertai oleh kemudahan. Nah, makanya kita lihat juga orang-orang yang hijrah itu semua jadi kaya-kaya semuanya. Banyak kan? Hidupnya kaya secara lahiriah, kaya juga cara pandangnya jadi luas, lebih luas daripada orang yang tinggal terkungkung di satu tempat. Kita lihat itu orang Padang hijrah semua di mana-mana itu kan, di mana-mana semua berhasil kebanyakan berhasil. Terus cara pandang mereka lebih luas daripada orang-orang yang berdiam di satu tempat. Kita juga lihat orang Cina itu berhasil semuanya. Jadi ini tidak harus orang Islam ya. Memang dari orang berhijrah itu ada kelebihan. Tapi yang dimaksud di sini di ayat ini kelebihan secara batiniah. Tapi pada hakikatnya orang yang hijrah keluar itu dia akan mendapatkan sesuatu lebih pada umumnya. Orang Cina juga seperti itu. Ada yang hijrah di Indonesia, di Amerika, di benua manapun kita lihat pasti ada orang Cina. Dan biasanya yang hijrah itu lebih berhasil daripada yang tinggal di negerinya. Sama juga orang Hadramaut. Orang Hadramaut itu ada di mana-mana. Orang Arab Yaman, Hadramaut itu ada di mana-mana. Yang hijrah itu hidupnya lebih makmur daripada yang tinggal di Hadramaut sana. Karena orang yang berhijrah itu, ini kita bahas secara fisik ya. Tapi kalau secara batiniahnya belum tentu. Secara fisik orang yang berhijrah itu pasti akan diberi keleluasaan. Tapi jangan terus selesai dari sini pindah semua pengajiannya selesai. Maksudnya kalau kita kesulitan itu pergi keluar ke tempat yang lain. Buminya Allah itu luas. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan tempat bagi kita di tempat yang kita diami ya. Karena orang bekerja itu katanya seperti orang mengeduk tanah. Jadi jangan pernah berhenti mengeduk tanah. Keduk tanah itu nanti kalau tidak dapat apa-apa, keduk tanah sebelahnya. Tidak dapat lagi di sini, keduk lagi tanah sebelahnya. Nanti kan lama-lama ada yang muncul airnya. Sama seperti itu orang yang berhijrah itu dia tidak berhasil di satu tempat, hijrah di tempat yang lain. Buminya Allah itu luas. Kebiasaannya orang Arab itu hijrah. Disebutkan di ayat di ila fi Quraisyin, orang Quraisy gitu ya. Di ila fi Quraisyin, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaannya, makanya mereka kan disebut nomaden, ya kan, pindah-pindah tempat-tempat. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini secara khusus adalah mendapatkan kelebihan batiniah. Kalau mau mendapatkan kelebihan batiniah, maka hijrahnya harus digarisbawahi fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi, siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah, niatnya hijrah karena mengharapkan balasan dari Allah dan dari Rasulnya, summa yudrikhul mautu, tapi sebelum dia sampai di lokasi hijrahnya, yudrikhul mautu, kematian menjemputnya. Jadi kita itu tidak menghampiri mati, tapi mati yang menghampiri kita. Kita itu tidak berjalan menghampiri kematian kita, tapi kematian itu yang mengintai kita setiap saat.
kita ini setiap detik dikejar-kejar kematian. Cuma kematian itu tidak sampai kepada diri kita kecuali di waktu dan di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kematian itu selalu mengintai kita. Makanya setiap saat kita ini dalam situasi yang tidak pasti. Kalau kita sadar, setiap saat itu kita ini dalam situasi yang tidak pasti. Makanya orang kalau tidak bersandar kepada Allah, hidupnya pasti was-was. Di saat ini mungkin saja terjadi ada mobil nyelonong masuk rumah, ada pesawat jatuh, mungkin nggak? Ada bintang meteor ini setiap beberapa saat jatuh masuk ke bumi, cuma habis karena gesekan sama atmosfer tidak ada yang masuk ke bumi. Tapi kalau atmosfernya tipis, mungkin bisa jadi ada yang masuk ke bumi. Mungkin bisa jadi ada angin ribut, mungkin bisa jadi bendung pecah, banjir kayak dulu di situ Bintung gitu. Orang pagi-pagi tempatnya jauh dari laut, pagi-pagi mati semuanya, satu komplek banyak yang mati. Saya baru pindah ke Jakarta, naik motor itu di kali isinya jasadnya orang. Padahal itu orang sehat walafiat semua, jauh dari laut, hanya karena bendungan jebol. Orang sholat subuh tidur nikmat semuanya, bangun jadi mayat. Waman ya'man, siapa yang merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Ini faktor eksternal. Faktor internalnya di dalam diri kita ini isinya kematian semua. Jantung berhenti, mati. Oksigen tidak sampai ke otak, berapa detik mati. Corona datang, sesak, mati. Bisa kita mencegah. Kita ini diintai kematian di setiap saat. Cuma yang mencegah Allah. Mati ini mau datang terus mengambil kita sama Allah, jangan. Nanti dulu sama Allah dicegah. Kalau sudah waktunya sama Allah dibiarkan. Kalau sudah dibiarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati itu menghampiri kita, selesai. Nah, siapa yang niat berbuat baik, ya, makanya orang itu setiap saat jangan lepas dari perbuatan baik supaya matinya husnul khotimah. Karena kita tidak tahu mati kita kapan, makanya kita sediakan perbuatan baik, jadwal perbuatan baik setiap saat. Jadi kalau waktunya mati datang, kita itu dalam keadaan baik. Saya pernah cerita, tidak ada salahnya saya ulang-ulang, cerita Nabi Sulaiman gitu. Ada orang yang datang ke Nabi Sulaiman. Orang ini ingin jalan-jalan. Zaman dulu kan tidak ada pesawat. Ada orang ini, Nabi Sulaiman, jika memungkinkan saya ingin kau tundukkan angin. Nabi Sulaiman kan bisa menundukkan angin, bisa jalan kemana-mana. Tundukkan angin buat pergi. Saya ingin pergi. Mau kemana kan? Mau ke India. Nabi Sulaiman kan di Palestina. Saya ingin ke India. Ingin tahu saya India itu seperti apa. Dipanggil angin sama Nabi Sulaiman. Ditundukkan anginnya. Antarkan ini orang ke India. Waktu orang ini datang sampai berangkat, di belakang orang ini ada satu orang yang berdiri menyeringai. Jadi ketawa gitu, tapi ketawanya serem gitu ya. Orang ini berangkat, Nabi Sulaiman dari tadi lihat orang itu terus kan, yang ketawanya serem gitu. Kata Nabi Sulaiman, kamu ini siapa ini? Dari tadi ketawa terus, nakuti lagi ketawanya. Siapa kamu ini? Kata orang tadi, saya Israel. Israel, kan malaikat bisa menjelma jadi manusia. Saya Israel. Kata Nabi Sulaiman, ada keperluan apa? Kata ke sini. Kata Israel, saya ini diperintahkan oleh Allah beberapa menit lagi mencabut nyawa yang orang kau perjalankan ke India tadi. Saya diperintahkan berapa menit lagi nyabut nyawanya, tapi nyabutnya di India. Nah saya bingung, ini berapa menit kok masih di Palestina? Kan tidak mungkin salah ini ketentuannya Allah. Zaman dulu belum ada transportasi cepat. Nah, oh ternyata kamu yang menjadikan orang tadi datang bertemu sama kematiannya.
Jadi kematian itu sudah ditentukan oleh Allah tempatnya. Nah, makanya kita setiap saat harus merencanakan kebaikan supaya kalau kematian itu datang kita waktu berbuat baik. Kalau waktu kita kematian datang kita berbuat baik, kata Nabi Muhammad SAW, al-a'mal khawatimuha. Amal seseorang itu disimpulkan sesuai dengan penutupnya. Kalau penutupnya baik, kekurangannya yang terjadi di masa lalu semuanya dihapus. Makanya orang itu setiap hari tutup dengan kebaikan. Malam mau tidur itu tutup dengan kebaikan. Jangan malam mau tidur maksiat. Kalau ditutup dengan maksiat nanti kebaikan yang terjadi di hari itu kacau. Tutup setiap mau tidur malam dengan kebaikan, dengan doa, memaafkan segala kesalahan orang. Tutup dengan kebaikan. Tutup setiap minggu dengan kebaikan. Tutup setiap bulan dengan kebaikan. Tutup setiap tahun dengan kebaikan. Nanti mati kita ditutup dengan kebaikan. Caranya bagaimana nutup dengan kebaikan? Sebelumnya penutup kita maksiat gak apa-apa ya? Enggak lah. Jangan seperti itu. Sebelumnya penutupan, orang tidak bisa menutup dengan kebaikan kalau dia tidak merencanakan kebaikan. Jadi orang itu mati, kata Nabi Muhammad SAW, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya dia baik, matinya tidak jauh dari kebaikan. Biasanya loh itu ya. Ada juga orang yang baik-baik matinya tidak baik. Tapi umumnya orang yang baik-baik terus hidupnya, umumnya matinya baik. Sama juga ada orang yang buruk terus matinya baik. Ada tak? Ada, tapi tidak umum. Jangan bersandar sama itu. Siapa tahu saya matinya kayak gitu. Belum tentu itu 1 miliar 1 orang yang seperti itu. Nah, jadi kamu mungkin tidak termasuk yang satu di antara 1 miliar itu. Jadi caranya bagaimana? Ya jangan spekulasi, karena orang kalau matinya buruk, kehidupan seterusnya buruk terus. Jadi bagaimana? Rencanakan buat jadwal yang baik di hidup kita. Jadwal yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan hal-hal yang baik, nanti matinya tidak jauh dari kebaikan. Tapi kalau kamu banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, matinya tidak jauh dari kebaikan. Sama seperti ayahnya Habib Syekh bin Abdul Qadir yang suka gosidah itu, panggilannya Habib Syekh AA. AA itu singkatan Abdul Qadir Asegaf. Jadi dipanggilnya Syekh AA singkatan. Itu ayahnya dia seorang yang soleh. Dia itu imam masjid. Ini kejadian saya masih kecil dan diketahui saya kan orang Solo, diketahui orang Solo semua. Dia ini imam masjid Asgaf di Solo. Jadi setiap hari mondar mandir sholat di masjid itu jadi imam. Waktu meninggalnya hari Jumat, waktu dia mengimami sholat Jumat. Imami sholat Jumat itu kebetulan yang menggantikan ayah saya sendiri. Jadi ayah saya ada di belakangnya, makanya saya tahu ceritanya dari ayah saya. Karena waktu itu saya belum sholat Jumat, masih kecil saya. Jadi ayah saya waktu itu di soft kedua, waktu berdiri mau sholat, Abdul Qadir itu, ayah saya di soft kedua dipanggil sama dia suruh maju ke soft pertama, maju. Padahal soft pertamanya itu sudah berdesak-desakan. Kata ayah saya, soft pertamanya sudah berdesakan ini. Kata Abdul Qadir itu, orangnya tegas sekali. Ya waladi, hei anakku, kamu ini tidak paham, maju saja. Maju ayah saya, jadi maju desek-desekan gitu di belakangnya imam persis. Sampai soft sudah rata, kemudian dimulai sholat. Sholat itu rakaat kedua sudah nangis. Jadi di rakaat kedua itu membaca Fatihah itu sama nangis. Sampai ruku, iktidal, sujud terakhir. Nah, sujud terakhir sholat Jumat lama tidak bangun-bangun.
gua itu. Ditunggu lama tidak bangun-bangun. Terus kata ayah saya dengan suara nafasnya di mikrofon. Nah, ayah saya mau maju, takut juga, ini orang tegas banget ini. Nanti kalau tahu maju dia masih jadi imam kan, jadi rusak ini semuanya. Ditunggu lama, akhirnya karena memastikan dirinya itu sudah terlalu lama sujudnya. Akhirnya ayah saya maju sedikit terus Allahu Akbar, ganti dia jadi imam. Itu waktu ayah saya berdiri katanya, kata ayah saya lihat badannya itu mengembang terakhir, kemudian sudah tidak mengembang lagi. Waktu salam itu Assalamualaikum warahmatullah, salam pertama orang di depan semua sudah lari ke depan semua karena suara imamnya berubah ini. Orang kumpul di depan semua, tapi tidak ada yang berani nyentuh jenazahnya karena wibawanya luar biasa, masih dalam posisi sujud. Tidak ada yang berani nyentuh jenazah itu. Akhirnya bagaimana caranya? Manggil dokter, di depan ada rumah sakit, depannya Masjid Segar itu ada rumah sakit namanya Kostati. Panggil dokter, dokternya sobat Musin Bues atau siapa? Panggil tuh dokternya, panggil ini dok, ini sudah dari tadi ya, dipegang itu akhirnya orang sudah meninggal, baru semua sudah meninggal, karena semua kayak tidak percaya ya. Jenazahnya itu dibalik, baru dibalik, orang itu semua lihat sampai nongok karena ketawa, bukan senyum. Jenazahnya itu ketawa sampai giginya ini kelihatan semua. Kalau senyum itu kan sudah banyak, ini ketawa sampai giginya ini terlihat. Jadi orang pada waktu itu yang menyaksikan peristiwa itu nangisnya bukan nangis sedih, nangis kepingin gantikan ini posisinya ini. Saya aja mati seperti ini, nikmatnya luar biasa. Bayangkan meninggal di hari Jumat, meninggal di hari Jumat itu utama ya, di sholat, di dalam sholat paling utama, sholat Jumat, di waktu sujud, rukun sholat yang paling utamanya, dia imam lagi, imamnya sholat. Wah, itu spektakuler, luar biasa itu. Nah, tapi kita lihat jalan hidupnya setiap hari bagaimana. Dan hidupnya itu memang dia istiqomah mengerjakan sholat di masjid berjamaah. Dia meninggalnya tidak jauh-jauh dari. Ada lagi di Gading. Gading tuh ada, orang Jakarta kalau ke Solo pasti kan ke Soto Gading. Nah, di daerah Gading itu ada musola terpencil. Musolanya masuk kampung yang sholat sedikit. Ada orang sholat di situ, imam. Orang biasa-biasa semua ini kita kenal ya. Waktu asar dia mimpin sholat, waktu tasyahud itu tiba-tiba imamnya teriak, makmumnya lari semua kaget dulu ya. Imamnya itu waktu tasyahud tahu-tahu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Meninggal posisinya tasyahud akhir. Makmumnya sudah bubar semua itu, tasyahud kok teriak gitu ya. Termasuk Habib Muhammad bin Husain Ali Drus, Habib Neon itu meninggal sholat asar waktu tasyahud. Ada juga orang di daerah Hadramaut sana, misi ngajar murid-muridnya, dia senang majelis taklim ya, dia guru ya. Sedang ngajar murid-muridnya, ngajar satu mata pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan hadis. Tiba-tiba dia putus mata pelajarannya itu, dia membawakan satu riwayat hadis. Anfulan, Anin Nabi Muhammad SAW, muridnya heran semua, tahu-tahu diputus menyampaikan hadis ini. Anin Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, man akhir kalamu
La ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, hadisnya itu lengkapnya, man akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi ini belum selesai hadisnya. Man akhir kalamu, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, meninggal dunia. Hadis itu dilanjutkan sama murid-muridnya, dakhalal jannah. Kata murid-muridnya, guru saya ini melanjutkan hadisnya dengan praktek, dengan perbuatan. Karena dia senang hadir majelis taklim. Senang hadir majelis taklim. Sayyidina Utsman bin Affan meninggal di atas mushafnya saat membaca Al-Quran, meninggal kepalanya di mushaf. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal selepas dia sholat subuh. Subhanallah. Kita meninggalnya mudah-mudahan niat di dalam hati ingin jadi orang yang. Dan sebaliknya ada orang yang meninggal dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak baik. Semoga kita dijauhkan dari mati subuh khatimah. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kita kenal yang sudah meninggalkan kita dicatat wafatnya secara husnul khatimah. Amin. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa yang dikejar oleh kematian, yang kematian itu menghampiri dia. Summa yudrikhul mautu, padahal dia itu sudah niat berhijrah, tapi belum sampai di tempat tujuan, sudah mati terlebih dahulu. Karena pada waktu itu di zaman Rasulullah SAW yang berhijrah itu tidak semuanya sampai. Ada yang di tengah jalan dicegat oleh orang-orang musyrik, itu dibunuh. Dan ini berlaku untuk semua. Siapa yang berniat melakukan amal kebaikan, belum sempat dia melakukannya, tapi sudah keburu mati. Khususnya kalau dalam ayat ini, mau berhijrah di tengah jalan dibunuh atau sakit, mati. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Niatnya tadi sudah dicatat oleh Allah SWT. Bayangkan Tuhan ini Maha Pemurah, dermawannya luar biasa. Kita ini niat saja sudah dicatat berbuat baik, kok ya masih nyari kebaikan dari selain Tuhan? Apa ada? Yang maha baik itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak sampai menjadi hamba yang tidak tahu terima kasih, itu kelewat batas. Karena Allah ini begitu baiknya luar biasa, begitu cintanya kepada kita luar biasa, begitu sayangnya kepada kita luar biasa. Dan Allah ini selalu menunggu-nunggu kita, kapan kita ini mau berhubungan. Ditunggu terus loh sama Allah. Makanya di dalam riwayat sampai Rasulullah mengatakan kalau ada hamba yang lama tidak berzikir, tidak nyebut namanya Allah, kata Rasulullah SAW, ada sebagian hamba ini Allah suka sama hamba tadi. Hamba kalau sudah disukai Allah, mau polanya seperti apa ya, tetap dia pasti jadi baik. Karena Allah sudah suka sama dia. Ada hamba, katanya Rasulullah, Allah ini suka terhadap hamba tadi, tapi lama tidak zikir. Mulutnya ini tidak nyebut nama Allah lama. Karena Allah suka pada hamba ini, sama Allah dikasih sakit. Hamba ini dikasih sakit. Ini sudah lama tidak zikir hamba saya rindu terhadap suara hamba saya. Lama tidak memanggil aku, kata Allah. Dikasih sakit sama Allah SWT. Kalau dikasih sakit, kata Rasulullah, sakitnya tengah malam lagi. Kalau sekarang ada gawat darurat. Kalau zaman dulu kan tidak ada ya. Rumah sakitnya aja tidak ada zaman dulu. Kalau sudah sakit tengah malam, kata Rasulullah, itu contohnya sakit perut.
sakit kan. Kalau sudah tidak ada yang tolong, yang dipanggil siapa? Allah. Kata Rasulullah SAW, karena dia kesakitan perut, yang keluar dari sana, ya Allah, nyebut namanya Allah. Ini yang ditunggu-tunggu sama Allah, karena Allah ini sayang gitu ya. Megang perutnya, ya Allah, kata Rasulullah, waktu hamba tadi mengucapkan ya Allah, padahal dia mengucapkan ya Allah, hamba tadi tujuannya karena apa? Sakit perut gitu ya. Ya Allah, Allah menjawab ucapan hamba tadi, labbaika ya abdi, ada apa gerangan wahai hambaku. Ditunggu-tunggu sama Allah. Padahal hamba tadi dalam mengucapkannya tidak ikhlas gitu. Tapi Allah senang kalau hamba itu manggil, nyebut namanya. Dia mengucap lagi, ya Allah, labbaika ya abdi, ada apa gerangan wahai. Kemari, sini. Kenapa jauh-jauh dari aku? Seperti anak, seorang bapak yang anaknya itu tidak nurut. Nak, kamu deket sama saya, itu kamu aman, makan tak kasih, minum saya beri, wes kamu itu santai hidup kamu, saya cukupi semua. Ini anak tidak nurut. Keluar ke sana cari sesuatu yang dia tidak tahu pasti. Ya hidupnya sakit. Kemudian bapaknya lihat anaknya dalam keadaan compang-camping, kemudian bapaknya, nak, mau apa menyiksa diri kamu, nak? Datang ke sini sama bapak. Kalau anaknya balik, disambut tak sama bapak? Disambut, dirangkul sama bapaknya, karena bapak itu cinta kepada anak. Umpamanya seperti itu. Allah itu, kalau ada hambanya yang mau kembali kepadanya, Allah ini lebih bahagia daripada bahagianya hamba itu saat kembali kepada Allah. Karena Allah itu yang maha mencintai, Allah subhanahu. Kita niat baik saja sudah dicatat oleh Allah SWT. Nah, ini orang yang niat hijrah belum kesampaian dia hijrahnya, sudah dicatat pahalanya oleh Allah sebagai orang hijrah. Dicatat sebagai orang hijrah. Makanya kita kalau niat yang baik-baik, walaupun kita belum mampu, niat yang baik dulu. Karena nanti niat itu bisa memotivasi kita juga. Tapi niatnya yang sungguh-sungguh, setiap hari niat di dalam hati kita, ya Allah, saya niat hari ini akan saya lewati tanpa maksiat. Walaupun kita kadang-kadang namanya manusia tergelincir berbuat maksiat, segera taubat kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya akan mengerjakan perintah-Mu sesempurna mungkin. Walaupun kadang-kadang setan masuk. Ya, yang penting niat dulu lah. Tapi niat itu dibarengi dengan kesungguhan. Nah, ciri-cirinya orang yang sungguh-sungguh dalam berniat, kalau tidak kesampaian apa yang dia niati, dia nyesel. Itu ciri-cirinya orang yang sungguh-sungguh. Kalau yang diniati tidak kesampaian, dia biasa-biasa saja, itu tandanya belum sungguh-sungguh. Nah, sama seperti orang yang niat berhijrah ini, pahalanya sudah dicatat oleh Allah SWT. Ada di dalam riwayat di hadits Bukhari juga disebutkan gitu ya, ada ceritanya Nabi Muhammad SAW, ada orang zaman Bani Israel, pembunuh ini orang ini pembunuh, datang ke satu ustadz ya. Yang dibunuh sama dia sudah 99 orang, 99 orang yang dibunuh ya. Datang ke satu ustadz, bilang perusahaannya, ustadz saya mau bertobat, diampuni dan semua. Oh diampuni, ini tadi salah saya besar loh Ustaz, kata dia. Apa perbuatan salah kamu? Saya sudah membunuh 99 orang. Hah? Kaget Ustaznya. Oh kalau itu saya kira tidak mungkin diampuni, kata Ustaz. Kadang-kadang ada Ustaz yang jadi Tuhan. Kalau sudah urusannya Tuhan itu Ustaz jangan ikut-ikut. Serahkan ke Allah SWT. Yang penting kembali kepada Allah SWT. Urusan ampunan atau tidak itu urusannya Allah. Surga neraka itu bukan urusannya Ustadz, urusannya Allah. Ada Ustadz, ini hidup, ini orang neraka. Kamu Tuhan.
Nggak ada urusan neraka, surga itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urusan benar salah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz tadi bilang, "Wah, kalau itu saya ragu, sepertinya kamu tidak diampuni." Karena dengar jawaban Ustaz ini yang menjadikan putus asa pembunuh tadi ini mengeluarkan pedangnya. Kalau gitu saya lengkapi saja. Ustadznya dibunuh jadi 100 lengkap, ya. Lengkap. Akhirnya dia nyesel lagi karena dia memang betul-betul mau bertobat. Berangkat dia ke tempat ustadz yang lain. Ke tempat ustadz yang lain. Dia bilang, "Ustadz, saya mau tobat. Apa salah kamu? Saya bunuh 100 orang sekarang. Yang terakhir saya bunuh ustadz." Nah, dia deg-degan itu ustadznya. Yang terakhir saya bunuh ustadz. Kira-kira saya bisa diampuni? Bisa. Tapi kalau kamu mau betul-betul dapat ampunan Allah yang sungguh-sungguh, caranya bagaimana? Kamu pergi ke kota Fulan, di situ banyak ulama, di situ kamu menyucikan diri kamu di sana. Berangkat belajar yang sungguh-sungguh. Bisa diampuni Ustaz? Bisa. Ini juga pernah terjadi pada saya. Dulu saya waktu di Solo, kalau bulan Ramadan itu pesantren kilat di Masjid Asgaf gitu ya. Kalau malam nggak tidur sampai pagi, sholat malam. Tapi banyak orang di situ, jadi interaksi macam-macam itu jadi nggak ngantuk. Di satu malam itu ada satu orang asing dari daerah Jawa Timur. Rupanya dia lewat di depan Masjid Asgaf, asik itu lampunya terang malam-malam gitu, masuk di situ. Akhirnya itikaf di situ dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan. Cuma ini orang nggak punya etika, ngomongnya suka bicara kotor, bikin kesel semua orang yang ada di situ. Jadi dia cari makan juga, buka ikut buka, sahur ikut sahur. Tapi sholat malam nggak pernah sholat malam. Cuma dia duduk dengarkan kajian. Kalau sholat fardu dia baru sholat. Nah, sampai satu malam dia ada waktu itu berduaan sama saya, ngobrol-ngobrol itu. Serem orangnya, tampangnya serem gitu ya. Dia ngobrol sama saya, terus tanya ke saya, "Ustaz, saya ini sebetulnya dulunya maksiat, ahli maksiat. Kalau saya tobat diampuni nggak sama Allah SWT?" Diampuni, semua dosa diampuni. Apa kesalahan kamu? Sebesar apapun pasti diampuni semua. Kata dia, "Saya itu dulu tinggal di Singapura dan Malaysia gelap. Jadi penduduk gelap itu suka bunuh orang. Nah, jadi orang-orang kaya itu di satu tempat, katanya dia dibunuh, diambil hartanya terus dia lari. Jadi apa itu namanya? Penyamun. Penyamun. Ya kira-kira Ustaz, sudah hampir 100 orang. Saya merinding juga ya. Berdua ini malam-malam ini sama orang ini. Saya jadi ingat peristiwa ini, kalau saya ngomong nggak diampuni ya kayak 100 saya. Akhirnya saya gandeng, saya ajak duduk bareng-bareng sama orang. Saya bilang diampuni. Orang kalau sungguh-sungguh, ya saya nggak dikisos dulu, enggak, sudah ditutupi, nggak usah diceritakan ke orang-orang. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini karena memang dia sungguh-sungguh, itu sudah hari Ramadan itu berubah dia ya. Dari malam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 20 Ramadan kira-kira. Sampai di malam 29. Malam 29 itu ada khataman di sholat witir. Jadi sholat witirnya itu membaca Al-Quran 1 juz 8 rakaat. Habis itu membaca doa khatam. Waktu membaca doa khatam itu, oh, orang ini juga bicara ke saya ini nggak bisa nangis Ustaz. Bilang nangis itu yang penting di dalam hati. Kamu menyesal itu sudah termasuk tangisan di mata Allah SWT. Tadi di malam 29 itu waktu membaca doa khatam itu, orang ini, kejadian saya sendiri ya, bukan cerita hikmah di televisi. Orang ini nangis luar biasa. Sampai singkat cerita, orang ini bicara ke saya, waktu di tengah-tengah khataman itu dia melihat ada cahaya yang terang masuk ke dada.
yang menjadikan dia itu manis tergesa-gesa. Saya bilang kamu ini sekarang kedudukannya lebih tinggi dari kita semua. Karena ahli taubat. Ahli taubat, orang yang taubat itu kedudukannya tinggi di sisi Allah, bukan orang yang rendah. Makanya di dalam ayat suci Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang menyucikan. Nah ini orang tadi niat bertaubat, jalan dari tempat Ustadz tadi menuju ke kota yang ditunjukkan oleh Ustadz tadi. Di tengah jalan belum sampai tujuan, mati orang. Padahal sudah niat mau taubat, mati di tengah jalan. Di hadis itu diceritakan, malaikat itu datang, malaikat yang mengumpulkan orang dengan arwahnya orang soleh, dan malaikat yang mengumpulkan orang bersama arwahnya orang-orang yang sengsara. Rebutan arwahnya pembunuh itu. Nah, malaikat yang mau mengumpulkan dengan nyawanya orang sengsara, memang ini orang bejat ini, bunuh 100 orang. Malaikat yang mau mengumpulkan nyawanya orang ini dengan orang yang soleh, loh ini kan sudah niat taubat, rebutan arwah ini ya, malaikat ini. Jadi malaikat itu sesuci-sucinya, ilmunya juga seluas-luasnya tetap di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ini rohnya dikumpulkan di mana ya? Bersama orang yang sengsara atau orang yang baik? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ukur matinya di mana? Kalau matinya lebih dekat ke negeri orang-orang soleh, kumpulkan bersama orang soleh. Jadi mati di dekatnya orang soleh itu juga ada berkahnya kan? Di tempat yang baik itu ada berkahnya. Tapi karena niat orang ini sungguh-sungguh, mati itu menghampiri dia waktu diukur malaikat, matinya lebih dekat ke tempatnya orang yang soleh. Akhirnya nyawanya dikumpulkan bersama nyawanya orang-orang yang soleh. Nah ini niat itu penting sekali. Kita setiap berada di majelis yang baik seperti ini kalau kita disingkapkan mata batin kita, ini ada hujan rahmat Allah yang deras sekali, hujan petunjuk Allah yang sangat deras. Kalau satu tetes saja hujan rahmat itu masuk ke hati saya, itu cukup bagi kita untuk bahagia dunia. Makanya di tempat-tempat seperti ini, niatkan hal-hal yang positif, yang baik-baik, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan dan memberi petunjuk kepada semua orang yang kita cintai. Nah, kita lanjutkan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ada kata-kata kana Allahu ghafurur rahima, ini menunjukkan Allah itu dari dulu sampai sekarang selama-lamanya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Pengampun. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dalam ayat disebutkan, hai hamba-hamba yang dipanggil sama Allah ini ya. Hai hamba-hamba yang kelewat batas dalam berbuat dosa. Yang dosanya kecil-kecil malah tidak dipanggil. Karena yang dosanya kecil-kecil itu dihapus langsung sama Allah, tidak pakai dipanggil. Yang kelewat batas dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmatnya Allah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Dosa apapun itu diampuni sama Allah SWT. Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Kata Rasulullah SAW, orang yang dosanya sebesar gunung Uhud, dia angkat tangannya, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Hilang. Dosanya diampuni oleh Allah SWT asal dia bersungguh-sungguh dalam bertobat, tidak main-main dalam bertobat. Dalam sebuah riwayat, Allah itu lebih bahagia
terhadap taubat hambanya daripada kebahagiaan hamba itu sendiri terhadap taubat. Allah lebih bahagia. Sampai Nabi memberi contoh, kalau ada orang naik ontanya, bawa bekal, mau melakukan perjalanan jauh, di tengah jalan dia istirahat di bawah pohon. Kemudian dia tidur. Tiba-tiba bangun dari tidur, ontanya hilang. Sedangkan dia berada di tengah padang pasir. Mau jalan kaki pulang, mati. Mau melanjutkan perjalanan jalan kaki juga mati. Ini berarti kan orang ini sudah hidupnya sudah sudah mendekati kematian ini ya. Dia bingung nyari ontanya, tidak ada, kata Rasulullah SAW. Akhirnya dia tidur lagi di bawah pohon itu, memejamkan matanya. Dia berharap dia itu mati saat ketiduran, supaya matinya tidak sengsara, kehausan atau kelaparan gitu ya. Dia berharap ini saya tidur aja, terus waktu saya tidur mati, enak gitu. Jadi tidak berasa, matinya tidak pelan-pelan. Ternyata kata Rasulullah, waktu dia memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara ontanya datang lagi. Ontanya datang lagi. Dia melek, lihat ontanya dari depannya dan beserta bekalnya. Gembira tidak? Kata Rasulullah, dari bahagianya orang ini sampai salah ngucap. Dia mau ngucap, ya Allah anta rabbi wa ana abduk. Dia kebalik ngucapnya, ya Allah anta abdi wa ana rabbuk. Dari bahagianya sampai salah ngucap gitu ya. Wahai Allah, kamu hambaku, aku Tuhanmu. Orang kalau bahagia kan sampai salah ngucap kadang-kadang. Kata Rasulullah, menurut kalian gembiranya seperti apa orang? Wah, ini luar biasa gembiranya. Orang mau mati gak jadi. Umur baru kalau istilah kita ini ya. Bahagianya luar biasa, itu masih dapat kesempatan. Kata Rasulullah, Allah terhadap hambanya yang bertaubat, Allah itu gembiranya melebihi gembiranya orang. Jadi gembiranya Allah terhadap hambanya yang bertaubat itu melebihi gembiranya hamba yang umur baru. Bayangkan, itu betul-betul maha pengampun. Sama seperti seorang bapak atau seorang ibu yang anaknya nakal kemudian minta maaf datang kembali kepada dia. Bahagianya bapak ini luar biasa. Walaupun sama anaknya sudah disakiti berkali-kali, dia tetap bahagia. Iya, apalagi ibu. Apalagi ibu. Ya, cintanya ibu ini luar biasa terhadap anak. Sampai kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Kadang-kadang nggak masuk akal. Sama seperti ceritanya Alqamah itu kan, yang ibunya sakit hati karena anaknya habis nikah nggak pernah memperhatikan dia lagi. Ibunya sakit hati, karena hati-hati, sakit hatinya ibu itu luar biasa. Oh, kalau bapak nggak ada masalah, ya sama juga. Baik. Kalau bapak sakit hati juga sama, cuma ibu itu lebih hati-hati karena ibu itu lebih berperasaan daripada bapak. Perempuan itu perasaannya lebih daripada laki-laki. Baperan. Baper. Kalau baper negatif kan gitu. Memang karena perempuan jibilahnya, tabiatnya, perasaannya lebih besar daripada logikanya. Makanya sampai dibilang akalnya setengah. Kalau diperiksa otaknya separuh toh? Ya enggak lah. Kan otaknya sama seperti laki-laki. Akalnya perempuan sama laki-laki itu sama, cuma perempuan itu lebih dikuasai perasaan. Jadi akalnya lebih tertutup oleh perasaan tadi. Makanya Nabi mengumpamakan akalnya setengah. Makanya kalau jadi saksi harus perempuan 2, laki 1. Sebab perempuan bisa main perasaan. Bisa main perasaan. Kalau jadi saksi itu bisa tidak 100% nanti, karena perasaannya ikut terlibat. Umpamanya saksi orang jahat, dia lihat dipukul merah sih, padahal jahat itu orang ini ya. Kalau laki-laki lebih ke logika, Nah, Alqamah ini membuat sakit hati ibunya sampai waktu sakaratul maut. Padahal dia perang sama Nabi, sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi. Waktu sakaratul maut itu tidak keluar-keluar nyawanya ini ya. Antara mati dan hidup itu tersengal-sengal nyawanya. Sampai diberitahu Nabi Muhammad SAW. Nabi waktu diberitahu pertama kali yang disebut Nabi, ibunya masih ada enggak?
Kata sahabat, ibunya ada ya Rasulullah. Panggil ibunya. Panggil ibunya sama Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, itu anak kamu Alqamah, maafkan. Kata ibunya, ya Rasulullah, saya tidak mau memaafkan. Kenapa kamu tidak mau maafkan? Saya sudah sakit tadi. Alqamah ini mulai dia kawin sudah tidak pernah nengok saya, sudah lain gayanya, sudah lain. Nah, ibu itu kadang-kadang seperti itu ya. Ini peringatan buat anak laki-laki dan peringatan buat ibu, hati-hati juga. Jangan baperan, kesian anaknya. Makanya doakan yang baik-baik. Sebagai ibu itu doakan yang baik-baik. Maafkan terus anak, kesian anaknya. Karena kalau ibunya punya perasaan yang tidak enak terhadap anak itu, nanti ngaruh sama hidup anak tadi, berpengaruh sama hidup anak. Kata Rasulullah, maafkan ini, kalau tidak Alqamah ini seperti ini terus loh, tidak mati-mati dia. Padahal ini sahabat besar kan ya. Kata ibunya, ya Rasulullah, kamu perintahkan saya yang lain saya lakukan, tapi kalau yang ini saya tidak bisa. Belum bisa saya. Ini belum bisa memaafkan ibunya. Tapi dia masih sayang tidak sama Alqamah? Sayang. Buktinya, kata Rasulullah SAW, sudah kalau kamu tidak bisa memaafkan, daripada Alqamah seperti ini terus tidak mati-mati, kita bakar saja. Padahal Nabi tidak niat mau membakar, Nabi ini mau menyentuh hatinya. Ayo sahabat, carikan kayu. Ibunya Alqamah diam aja. Lihat sahabat nyari kayu, kumpulkan kayu. Betulan nih Rasulullah ini mau dibakar, betul ini. Kumpulkan kayaknya, taruh di dekatnya Alqamah itu, di bawah tempat tidurnya, kita bakar sudah, daripada dia seperti ini terus kesian. Waktu dikumpulkan kayunya, ibu ini kemudian, ya Rasulullah jangan dibakar. Kenapa jangan dibakar? Itu anakku. Jadi sesakit-sakitnya hati seorang ibu itu ya itu anaknya gitu ya. Jangan dibakar ya Rasulullah, itu anakku, kata ibunya Alqamah. Kalau kamu tidak mau dibakar, maafkan dia. Ya Rasulullah, sekarang ini saya maafkan di sana. Waktu ibunya selesai menyebutkan saya maafkan, Alqamah itu terdengar suaranya teriak dari dalam kamar, la ilaha illallah, meninggal. Jadi dia ini cuma tersekat karena sakit hati ibunya. Hati-hati. Nah, tapi itu makanya Rasulullah waktu menguburkan Alqamah itu kemudian Rasulullah berbicara tentang itu, abuka, ummuka, summa ummuka, summa ummuka. Hati-hati. Ibu kamu, ayah kamu, ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Itu selesai menguburkan Alqamah. Nah, tapi kita juga lihat ibunya Alqamah itu sesakit hatinya seperti apapun, dia tetap itu anaknya. Kira-kira kalau seorang ibu atau seorang bapak sanggup memaafkan kesalahan anaknya, kira-kira Allah sanggup nggak memaafkan kesalahan anaknya? Kalau ada orang yang mengira ibunya itu lebih pemaaf daripada Allah, ini orang yang menyekutukan Allah. Ada orang yang merasa makhluk itu lebih dermawan daripada Allah. Kalau saya minta sama ini pasti ngasih. Kalau sama Allah tidak pernah. Ini orang dosanya luar biasa ini. Jadi dia menganggap orang itu lebih dermawan dari Allah. Ibunya lebih dermawan daripada Allah SWT. Ibunya lebih cinta kepada dirinya daripada Allah. Padahal cinta, dermawan, kasih sayang orang tua itu hanya percikan dari cinta dan dermawan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafuran rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menyayangi kita, memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan taufik hidayahnya ke dalam diri kita, dan menjadikan sisa umur kita ini sisa umur yang kita lalui dengan kebaikan, dengan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membahagiakan kita lahir batin, dunia dan akhirat. Begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita,
saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengenal kita, orang-orang yang pernah bertemu dengan kita dan kita bertemu dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad, menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini, membuka pintu hidayahnya, pintu petunjuknya, pintu rezekinya lahir batin dunia akhirat, menyumbat pintu dosa, pintu kesalahan, pintu akhlak yang buruk, menyumbat pintu keburukan, pintu kejahatan, pintu mara bahaya, dan membuka pintu kebaikan selebar-lebarnya untuk diri kita, keluarga kita, lahir batin dunia akhirat, dan memanjangkan usia kita sampai berjumpa ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat lahir batin, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpuasa lahir batin, menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melengkapi hidup kita dengan sholat sunnah, sholat fardu, dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan zikir, dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Amin. Rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.